Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ar-rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi ahlil wafa wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'thil wara wa sallama tasliman katsira. Ahibati fillah, azan wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Aziz yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi, untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada Ghazwatu Badar Al-Kubra, perang Badar Al-Kubra. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an, hari Al-Furqan, nampak jelas antara mana yang hak dan mana yang batil. Hari pertemuan antara kedua pasukan, yang satu adalah pasukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah pasukan Taghut. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dari awal ketika Nabi SAW mengirimkan pasukan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada Ghazwah Dzil Usyairah. Akan tetapi Abu Sufyan berhasil lolos. Kemudian Nabi SAW beserta para sahabat yang lainnya menantikan kafilah tersebut pulang dari Syam untuk ke kota Mekkah. Selanjutnya ketika Abu Jahal mendengar kabar tentang Nabi SAW yang hendak menantikan pasukan kafilah dagang Quraisy tersebut, Abu Jahal pun mengirimkan pasukan dan ia berjalan sendiri bersama pasukan orang-orang kufar Quraisy tersebut untuk menyerbu Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin, sehingga terjadilah perang Badar. Selanjutnya kita juga sudah bahas dari awal mula sampainya kaum muslimin di daerah Badar, dan bagaimana Nabi SAW memilih tempat untuk dijadikan bumi perkemahan pasukan kaum muslimin. Setelahnya kemudian terjadi mubarazah, terjadi duel terlebih dahulu di awal peperangan antara 3 orang dari kaum muslimin melawan 3 orang dari pasukan kufar. Yang mana dari kaum muslimin Nabi SAW mengutus Hamzah bin Abdul Muttalib paman beliau, Ali bin Abi Thalib sepupu beliau, dan juga Ubaidah ibn al-Harith. Adapun dari orang-orang kufar, mereka mengirimkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan juga Al-Walid bin Utbah. Sehingga kemudian semua ketiganya dari orang-orang kufar tersebut berhasil dikalahkan oleh 3 kaum muslimin, berhasil dikalahkan oleh 3 utusan dari kaum muslimin. Kemudian perang pun berkecamuk. Di tengah-tengah kancah peperangan, mereka pasukan kaum muslimin membuatkan sebuah arish, tempat untuk Nabi SAW bernaung dan juga mengomando memimpin jalannya perang, mengomando pasukan kaum muslimin. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di sisi Nabi SAW mencegah sesiapapun yang hendak melukai Nabi SAW. Abu Bakar pun segera menghalau orang tersebut. Dan Nabi SAW di aris beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah falan tu'bada fil ard. Ya Allah, sesungguhnya jikalau engkau menghendaki untuk sebuah pasukan kecil ini untuk kalah, maka engkau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi ini. Saking berharapnya Nabi SAW kemenangan untuk pasukan kaum muslimin. Dan kita juga telah mempelajari bagaimana
sikap kepahlawanan sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat motivasi kepada pasukan kaum muslimin untuk berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Ayo kita segera menuju kepada surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. "La yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtal sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir illa adkhalahu Allahul jannah." Tidak ada seorang pun yang pada hari ini memerangi kaum kufar kecuali kemudian ia meninggal, dan ia meninggal dalam keadaan ia bersabar dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjamin ia untuk masuk ke dalam surga. Umair ibn al-Humam ketika mendengar motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, segera meninggalkan beberapa butir korma yang telah ia jadikan bekal dan segera menuju kancah peperangan sampai terbunuh. Begitu juga Sawad bin Ghaziyah yang hendak memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencari cara untuk menggapai tujuannya tersebut. Ia sengaja keluar dari barisan kaum muslimin untuk kemudian dipukul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tongkat kecil beliau. Sehingga kemudian Sawad bin Ghaziyah meminta qisas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Sawad untuk qisas, untuk mengambil qisas, Sawad segera memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sawad mengatakan, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau melakukan hal tersebut?" Sawad mengatakan, "Engkau telah melihat Rasulullah apa yang sedang terjadi hari ini. Dan aku ingin hari terakhir aku hidup di dunia ini agar kulitku menyentuh kulit engkau." Sehingga kemudian setelah hal tersebut Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Sawad, dan benar Sawad pun terbunuh di kancah peperangan. Kemudian juga Nabi SAW setelah itu masih saja Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW kemudian mengambil segenggam pasir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Syahatil wujuh," sungguh buruk wajah-wajah mereka orang-orang kufar. Nabi SAW kemudian melemparkan pasir tersebut kepada orang-orang kufar sehingga mengenai mata-mata mereka. Pasukan orang-orang kafir Quraisy pun kocar-kacir. Kita juga telah mempelajari bagaimana pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan kaum muslimin, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakar, hadza Jibril ala thanayahun naqa." Wahai Abu Bakar, ini di hadapan kita sudah datang Jibril untuk menolong kita pasukan kaum muslimin, dan Jibril telah membawa pada giginya al-ghubar, pasir-pasir untuk dilemparkan kepada pasukan orang-orang kufar Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan berupa malaikat, pasukan berupa rasa kantuk, pasukan berupa angin dan lain sebagainya. Pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk menolong kaum muslimin. Sehingga jumlah pasukan kaum muslimin yang begitu sedikit, 300 sekian belas orang, berhasil mengalahkan pasukan kaum kufar yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. 950 sampai 1000 pasukan orang-orang kufar Quraisy. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Bagaimana keadaan Abu Jahal? Abu Jahal
laknatullah alaih, di kancah peperangan ketika terjadi perang yang berkecamuk, perang Badar telah berkecamuk, ada 2 orang dari orang Ansar, yaitu Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh dan juga Mu'awwadh ibn Amr ibn al-Jamuh. 2 orang saudara. Mereka berdua masih muda. Di kancah peperangan mereka berdua berada di sisi Abdurrahman bin Auf. Kemudian bertanya, mana sih yang namanya Abu Jahal? Abdurrahman bin Auf pun heran kenapa mereka menanyakan Abu Jahal, karena mereka dari kalangan Ansar. Abdurrahman bin Auf menanyakan, lima sa'altuma anhu, kenapa kalian berdua menanyakan Abu Jahal? Kata mereka berdua, kami mendengar bahwasanya Abu Jahal berani untuk menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berdua hendak membunuh Abu Jahal, musuh Allah. Maka ketika Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal sedang berkeliling di tengah-tengah pasukan orang-orang kufar, Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada mereka berdua, hadza sahibukuma, inilah orang yang kalian cari, itulah Abu Jahal. Sehingga kemudian mereka berdua segera berjalan menuju Abu Jahal dan segera melawan Abu Jahal, hendak membunuh Abu Jahal. Dan benarlah 2 orang tersebut berhasil membunuh Abu Jahal. Sehingga kemudian mereka melaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami telah berhasil membunuh Abu Jahal. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada mereka berdua, ayyukuma qatalahu, siapa dari kalian berdua yang berhasil membunuhnya? Maka masing-masing dari mereka berdua pun mengaku, saya. Mu'adz mengatakan saya, Mu'awwadh juga mengatakan saya. Keduanya saling bersaudara. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian sudah mencuci pedang kalian bekas membunuh Abu Jahal? Belum. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun melihat bahwa bekas darah ada pada kedua pedang mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyimpulkan bahwasanya mereka berdua secara bersamaan yang telah membunuh Abu Jahal. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ketika berkeliling hendak melihat korban dari orang-orang kufar Quraisy, Abdullah bin Mas'ud melihat Abu Jahal. Abu Jahal masih menghela nafas, masih hidup. Kemudian Abu Jahal didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Abu Jahal, ya aduwallah, a'anta Abu Jahal, apakah benar engkau Abu Jahal? Abu Jahal pun mengiyakan, tidak ada orang lain yang engkau maksud selain saya. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal dan membawa kepala Abu Jahal ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Jahal telah terbunuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memuji Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu karena telah membunuh Abu Jahal. Ibadi fil azan wa iyyakum. Sebelum peperangan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada pasukan kaum muslimin agar berbuat baik kepada Bani Hashim, agar berbuat baik kepada beberapa orang yang memiliki keutamaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat ketika mereka masih berada di Mekkah. Mengapa? Karena banyak dari Bani Hashim, beberapa dari pembesar orang-orang Quraisy, mereka tidak datang ke kancah peperangan dengan sukarela. Akan tetapi mereka datang ke kancah peperangan dengan terpaksa. Karena Abu Jahal memaksa mereka untuk keluar ikut bersama dengan pasukan orang-orang kufar Quraisy. Sehingga kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar tidak membunuh mereka.
Di antaranya ada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ada juga Abul Bukhturi ibn Hisham. Ada juga Al-Mut'im bin Adi. Yang mana Al-Mut'im bin Adi yang dulu merupakan orang yang merobek piagam kezaliman. Kalau teman-teman masih ingat, piagam kezaliman yang ditulis oleh orang-orang kufar Quraisy untuk memboikot Bani Hashim. Jubair bin Al-Mut'im bin Adi termasuk orang yang merobek lembaran kezaliman tersebut. Al-Mut'im bin Adi juga orang yang menjamin keselamatan Nabi SAW saat beliau SAW gagal berdakwah ke Taif, kemudian kembali ke Mekah. Maka Nabi SAW mewasiatkan para sahabat untuk berbuat baik kepada mereka semua, jangan sampai membunuh mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang terpaksa keluar menuju kancah peperangan, bukan orang-orang yang dengan senang hati ingin memerangi Nabi SAW. Maka kemudian setelah matahari terbenam pada hari itu, kemenangan pun berhasil diraih oleh pasukan kaum muslimin. Dan kehinaan, kekalahan pun berhasil ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan orang-orang kufar Quraisy. Sehingga kemudian Nabi SAW mengumpulkan jasad-jasad orang kufar Quraisy, korban peperangan Badr, kemudian memerintahkan untuk dilemparkan ke sebuah tempat di daerah Badr, kemudian ditimbun menggunakan tanah, ditimbun menggunakan pasir, jasad-jasad orang-orang kufar Quraisy, yang mana mereka berjumlah kurang lebih ada 24 juthah, ada 24 bangkai orang-orang kufar Quraisy yang berisi pembesar-pembesar mereka, di antaranya Abu Jahal, Amr bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Utbah, Syaibah, kedua anak Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Al-As bin Hisham, Naufal bin Khuwailid, Hanzalah bin Abi Sufyan, dan lain sebagainya. Mereka semua diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dikumpulkan di sebuah tempat di daerah Badar. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menimbun mereka semua menggunakan tanah, menggunakan pasir. Kemudian di antara orang-orang kufar Quraisy juga ada yang menjadi tawanan kaum muslimin, yang mana mereka kurang lebih berjumlah 70 sekian orang menjadi tawanan kaum muslimin. Sisanya selain dari tawanan dan selain dari korban yang meninggal, korban yang mati pada perang Badar, sisanya mereka pulang pada sore hari pada perang Badar tersebut munhazimin, dalam keadaan kalah. Mereka pulang ke Mekah. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, Nabi SAW memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada mereka korban-korban perang Badar dengan mengumpulkan mereka di sebuah tempat, dan juga memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk menimbun jasad-jasad, untuk menimbun bangkai-bangkai orang-orang kufar Quraisy. Nabi SAW juga memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada tawanan perang. Jangan melukai mereka. Bahkan di dalam peperangan pun Nabi SAW melarang pasukan kaum muslimin untuk membunuh anak-anak kecil dan juga membunuh perempuan. Inilah agama Islam yang mengajarkan keadilan dan mengajarkan kebaikan, meskipun terhadap musuh-musuh Allah, meskipun terhadap musuh-musuh Islam. Salah seorang dari tawanan, saudaranya Mus'ab bin Umair, yang bernama Abu Aziz bin Umair.
ia menceritakan, pasukan kaum muslimin memperlakukan kami para tawanan perang Badar dengan baik. Ia menceritakan, aku berada bersama pasukan orang-orang kaum muslimin dari kalangan Ansor ketika mereka hendak pulang menuju Madinah dari Badar setelah peperangan. Kemudian Abu Aziz menceritakan, mereka orang-orang Ansor memperlakukan kami dengan baik. Ketika tiba waktu pagi maupun waktu petang, mereka senantiasa memberikan makan kepada kami. Sehingga saking baiknya mereka, diceritakan oleh Abu Aziz, tidak ada satu potong roti pun yang berada di tangan mereka kecuali mereka akan bagikan kepada kami para tawanan perang. Lihatlah bagaimana kaum muslimin berbuat baik kepada orang-orang kufar meskipun mereka tawanan perang. Sampai-sampai aku malu, kata Abu Aziz. Sampai-sampai aku malu. Lihatlah bagaimana perlakuan orang-orang kufar terhadap orang-orang kaum muslimin. Mereka begitu semangat untuk memerangi pasukan kaum muslimin yang padahal mereka tidak lain dan tidak bukan hanya membawa kebenaran, hanya membela kebenaran yang berisi kebaikan. Aibati fil azanallahu wa iyyakum. Kemudian pada hari ketiga, pasukan kaum muslimin pun kembali ke Madinah. Pulang ke Madinah. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah ibn Rawahah dan juga Zaid bin Harithah untuk memberikan kabar gembira kepada penduduk Madinah bahwasannya mereka telah mendapatkan kemenangan dalam perang Badar. Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Rawahah untuk memberikan kabar gembira kepada penduduk Madinah di daerah Quba dan sekitarnya, yang merupakan daerah yang lebih tinggi di daratan Madinah. Dan Nabi SAW memerintahkan Zaid bin Harithah untuk berjalan memberikan kabar gembira kepada penduduk Madinah di daerah yang lebih rendah, jantung kota Madinah dan sekitarnya. Berjalanlah mereka berdua menuju Madinah, yukabbirani wa yuhallilan wa yuhammidan wa yahmadanillahi azza wa jal. Mereka berdua berjalan memberikan kabar gembira kepada penduduk Madinah dengan penuh sukacita, dengan bertakbir, dengan bertahmid, dengan bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar kemenangan kepada pasukan kaum muslimin, memberikan kabar kemenangan kaum muslimin kepada penduduk Madinah. Maka di hari ketiga Nabi SAW pun berjalan dengan pasukannya untuk pulang ke Madinah. Dan setelah itu terjadilah perselisihan pendapat antara Nabi SAW dalam urusan asir Badr, tawanan perang Badr. Nabi SAW meminta pendapat kaum muslimin, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap mereka 70 sekian orang yang mana mereka merupakan tawanan perang. Nabi SAW meminta pendapat kepada mereka, para sahabat. Asyiru ilayya ayyuhan nas. Berikanlah pendapat kalian, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengeluarkan pendapatnya. Abu Bakar As-Siddiq berpendapat agar mereka orang-orang tawanan Badr ini dilepaskan saja. Dilepaskan saja wahai Rasulullah, dan kita mintakan fida. Kita minta tebusan kepada mereka untuk menebus diri mereka dari tawanan. Orang yang tidak mampu untuk menebus diri mereka, maka kita mintakan ujrah. Kita mintakan kepada mereka, kita suruh mereka untuk melakukan ta'lim, mengajarkan kepada putra-putri kaum muslimin al-kitabah wal qiraah, untuk membaca dan juga menulis.
sebagai ujrah, sebagai upah mereka dalam mengajarkan, menulis dan juga membaca kepada anak-anak kaum muslimin, kita bebaskan mereka. Ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat. Kata Umar, "Ya Rasulullah, ama inni fa'ara an naqtulahum jami'an." Kalau pendapat saya, kita bunuh mereka semua. Lihatlah betapa Umar memiliki sifat yang keras dalam kebenaran, tegas dalam kebenaran. Umar mengatakan mereka adalah musuh-musuh Allah, mereka adalah musuh-musuh Islam. Kita bunuh mereka semua, kata Umar bin Khattab. Abdullah bin Rawahah lebih sadis. Kumpulkan mereka di sebuah lembah, kita bumi hanguskan mereka semua, kita bakar mereka semua. Abdullah bin Rawahah. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, "Innar rajula la yalinu qalbuhu hatta yasiru alyan minal laban." Sesungguhnya di antara kaum muslimin ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya lembut, lebih lembut daripada susu. Dan di antara kaum muslimin ada orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya keras, lebih keras daripada batu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Inna mathalaka ya Aba Bakrin mathal Ibrahim." Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar, perkataan pendapatmu itu seperti perkataan Ibrahim. Yang mana Ibrahim mengatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Di dalam surat Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, "Faman tabi'ani." Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengikutiku untuk masuk Islam, ke dalam ajaran Islam, kata Nabi Ibrahim, fa innahu minni, maka ia bagian dariku. Wa man 'asani, akan tetapi barang siapa yang mengingkariku, bermaksiat kepadaku, tidak mengikutiku, fa innaka ghafurur rahim, maka ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Wa mathal Isa, dan engkau juga seperti Isa, perkataanmu, pendapatmu seperti Isa. Ketika Isa mengatakan di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Nabi Isa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, in tu'adzibhum, kalau engkau berkehendak untuk mengazab mereka, fa innahum ibaduk, maka mereka adalah hambamu, engkau berhak untuk mengazab mereka. Wa in taghfir lahum, akan tetapi apabila engkau berkehendak untuk mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana." Wa inna mathalaka ya Umar, dan perumpamaanmu wahai Umar, mathal Nuh, seperti Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Nuh. Nuh alaihi salam mengatakan, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Kata Nuh, "Ya Allah, ya Rabbku, jangan engkau sisakan di muka bumi ini satu orang kafir pun untuk tinggal di muka bumi ini. Binasakan mereka semua." Wa mathal Musa, dan juga seperti Musa, di mana Musa mengatakan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Musa, "Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim." Wahai Rabb kami, binasakanlah harta-harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Kemudian Nabi SAW pun mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
untuk membebaskan para tawanan perang dengan mengambil tebusan dari mereka yang tidak mampu untuk menebus diri mereka, maka diperintahkan untuk mengajarkan bacaan dan juga tulisan kepada anak-anak kaum muslimin. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Akan tetapi kemudian setelah Nabi SAW mengambil keputusan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW di dalam putusan tersebut dengan mengatakan tidak pantas bagi seorang nabi untuk mengambil dari para tawanan perang tersebut. Turiduna 'aradad dunya, kalian menginginkan sesuatu dari suatu bagian dari dunia ini, wallahu yuridul akhirah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan akhirat. Adapun dari pasukan kaum muslimin, dari mereka kurang lebih ada 14 orang yang gugur di dalam perang Badar. Di antaranya Umair ibn al-Humam, Sawad bin Ghaziyah, dan sahabat yang lainnya. 6 dari golongan Muhajirin dan 8 dari golongan Ansar, baik itu dari Aus maupun dari Khazraj. 14 orang berbanding dengan 24 dan 70 sekian menjadi tawanan. Inilah perbandingan antara pasukan kaum muslimin melawan pasukan orang-orang kufar dalam perang Badar. Dan walillahil hamdu wal minnah, pada akhirnya kemenangan diraih oleh pasukan kaum muslimin, dan pasukan kaum muslimin pulang dari Badar menuju ke Madinah dengan membawa kabar gembira, dengan membawa kemenangan, dan pada akhirnya menjadi jelas kekuatan kaum muslimin, nampaklah kekuatan kaum muslimin, sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin disegani di Jaziratul Arab, di Jazirah Arab, dengan kemenangan beliau di perang Badar ini. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Sudah masuk waktu Isya? Baik. Inilah akhir dari perang Badar. Insyaallah taala setelah dari adzan Isya kita akan setelah salat Isya kita akan mempelajari faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian perang Badar ini. Baik, mungkin cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita jeda salat Isya terlebih dahulu. Nanti setelah Isya insyaallah kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan dari pembahasan kita tentang perang Badar. Sebelum kita masuk kepada faedah yang akan kita ambil dari perang Badar, ada sedikit hal yang tadi terlewatkan, yaitu tentang korban dari perang Badar, di mana 24 korban yang terbunuh dari pasukan orang-orang kufar Quraisy itu merupakan korban dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy, panglima-panglima Quraisy. Adapun korban mereka secara keseluruhan itu ada sekitar 70 orang yang terbunuh dan 70 sekian orang yang menjadi tawanan perang. Nah, 24 orang inilah kemudian Nabi SAW perintahkan untuk dilemparkan ke sebuah sumur di daerah Badar. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Nabi SAW katakan, "Ya aduwallah, wahai musuh Allah." Kemudian Nabi SAW panggil nama mereka satu persatu, menyebutkan nama mereka dan juga nama bapak mereka. Nabi SAW katakan kepada mereka,
halla ata'tumullaha wa rasulah, mengapa kalian tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Karena kalau kalian mengatakan kalau kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kalian pasti akan selamat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kami telah mendapati janji, bukti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Maka apakah kalian mendapati janji yang telah diberikan oleh Rabb kalian, oleh Tuhan kalian? Maka kemudian salah seorang sahabat ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara kepada bangkai yang sudah meninggal? Nabi SAW pun mengatakan, ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih mendengar daripada apa yang aku katakan kepada mereka. Yang kedua tentang ghanimah, tentang harta rampasan perang, di mana inilah yang pada awalnya menjadi tujuan kaum muslimin saat mereka keluar hendak mencegat kafilah dagang orang-orang kufar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Akan tetapi kenyataannya mereka pasukan kafilah dagang Abu Sufyan berhasil lolos dan kaum muslimin justru berperang melawan orang-orang kufar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan setelah Nabi SAW bersama pasukannya berhasil menang dalam perang Badar, kemudian mereka mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian terjadi perselisihan di antara para sahabat, dikemanakan harta rampasan perang ini. Maka sebagian para sahabat Nabi mengatakan, kami lebih berhak karena kamilah yang mengikuti Nabi SAW dari awal hendak mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Sebagian yang lain mengatakan kami yang lebih berhak, kami yang berhasil membuat strategi ini, strategi itu, kami lebih berhak, kami yang berada di sisi Nabi SAW memerangi orang-orang kufar Quraisy, kami yang lebih berhak, kami yang membunuh pembesar-pembesar kufar Quraisy dan lain sebagainya. Kemudian turunlah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang al-anfal, harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan ini milik Allah dan juga milik Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan antara sesama kalian. Wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Dan ketahuilah ghanimah, harta rampasan perang yang kalian dapatkan, seperlimanya itu milik Rasul. Annama ghanimtum wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu, milik Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya dan juga lidzil qurba, karib kerabat, walidzil qurba wal masakin wabnis sabil, orang-orang miskin dan juga ibnus sabil. Seperlima milik mereka. Maka kemudian Nabi SAW memberikan harta rampasan perang ini, membagikan harta rampasan ini dengan adil kepada para pasukannya. Dan harta rampasan perang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dibagikan kepada pasukan kaum muslimin sebelum Nabi SAW. Pada zaman dahulu, di zaman Nabi Musa, ketika mereka perang melawan Jababirah dan lain sebagainya, dan nabi-nabi yang lainnya,
ketika harta rampasan perang itu telah terkumpul, harta rampasan perang itu tidak akan dibagikan kepada pasukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan api untuk membakar semua harta tersebut. Tapi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang itu diperbolehkan untuk dibagikan kepada pasukan kaum muslimin. Salah satu hal negatifnya, harta rampasan ini menjadi fitnah bagi pasukan kaum muslimin yang hendak berangkat menuju jihad. Menjadi godaan kepada mereka pasukan kaum muslimin, sehingga banyak dari pasukan kaum muslimin yang terfitnah dengan harta rampasan perang ini, yang insya Allah akan kita ketahui, akan kita bahas pada pertemuan depan insya Allah ta'ala pada perang Uhud. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari peperangan Badar, yang pertama adalah anna jazaa'as sayyi'ati sayyi'atun mithluha. Balasan dari sebuah perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang semisal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Barang siapa yang berbuat zalim terhadap kalian, maka balaslah perbuatan zalim tersebut dengan yang semisalnya. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas, jangan kalian berbuat zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sebagian kaum muslimin terdapat pemikiran bagaimana bisa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Apakah kaum muslimin itu penyamun? Apakah kaum muslimin itu perampok? Apakah pasukan kaum muslimin itu bajak laut atau bajak darat mungkin karena di padang pasir? Tidak. Harta-harta yang dibawa oleh orang-orang kufar Quraisy itu merupakan diantaranya harta-harta kaum muslimin, para muhajirin yang dirampas oleh mereka. Maka salah satu hak kaum muslimin untuk mengambil kembali harta tersebut. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan tersebut, peperangan-peperangan yang kita pelajari di awal sebelum perang Badar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengikut sertakan orang-orang Ansor. Hanya pasukan kaum muslimin dari kalangan muhajirin. Ini yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua adalah antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy itu ada peperangan. Yang mana mereka merupakan orang-orang muharibin, orang-orang kufar yang memerangi kaum muslimin. Maka diperbolehkan untuk mengambil harta mereka. Berbeda dengan orang-orang kufar yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengambil harta-harta orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga tidak mengambil harta-harta orang-orang kufar di sekeliling Madinah yang telah melakukan perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi harta yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah harta orang-orang kufar Quraisy, yang mana sebagian adalah harta mereka sendiri yang telah dirampas oleh mereka orang-orang kufar Quraisy. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua kelompok yang akan kalian jumpai, yang akan kalian temui. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan yang kalian inginkan, yang lebih kalian sukai adalah kelompok yang tidak membawa persenjataan lengkap, yaitu kelompoknya kafilah dagang Abu Sufyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sependapat dengan hal itu.
Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lebih inginkan adalah menampakkan kebenaran dan juga memutus kekufuran sampai ke akar-akarnya. Maka kemudian kelompok yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan kaum muslimin bukanlah kafilah dagang Abu Sufyan, akan tetapi pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal yang membawa pasukan begitu banyak dengan persenjataan yang begitu lengkap. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan kalimatullah, ingin meninggikan kebenaran di atas kebatilan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan pasukan kaum muslimin dengan pasukan kufar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin atas pasukan kufar Quraisy. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Terkadang kita menginginkan sesuatu, kita menyukai sesuatu yang menurut kita itu lebih mudah untuk kita kerjakan dan lebih kita sukai. Akan tetapi sesuatu yang Allah takdirkan adalah hal lain, yang mana itu merupakan takdir yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Di awal ayat Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal berperang itu tidak kalian sukai. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang lebih baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan boleh jadi kalian mencintai, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan kafilah dagang Abu Sufyan. Mereka hanya mendapatkan harta, itu pun kalau mereka dapatkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih agung. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin atas orang-orang kufar Quraisy, sehingga kemudian orang-orang pasukan kaum muslimin lebih disegani di Jaziratul Arab, di Jazirah Arab secara keseluruhan. Dengan pasukan yang sedikit berhasil mengalahkan orang-orang kufar Quraisy yang jumlahnya kurang lebih 3 kali lipat. Haibati fillah azza wa iyyakum. Pelajaran berikutnya adalah tentang masyru'iyatus syura, pentingnya untuk bermusyawarah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan kafilah dagang Abu Sufyan, kemudian mendengar pasukan kaum kufar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal sudah bertolak untuk menuju medan peperangan Badr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta ayo kita melawan, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyiru ilayya ayyuhan nas. Berikanlah pendapat kalian, wahai sahabat-sahabatku. Ayo kita bermusyawarah, apa pendapat kalian? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak untuk memutuskan langsung apa yang hendak beliau perbuat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu atas izin dan keridhaan Allah. Sebenarnya Nabi tidak perlu untuk mengajak para sahabat untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah. Dijelaskan oleh para ulama, hal yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah untuk mengambil pendapat mereka secara murni, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arada an yastanna bihi man ba'dahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar mereka kaum muslimin, umat-umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sunnah tersebut, mengambil ajaran tersebut untuk
mengambil musyawarah, mengadakan musyawarah, berdiskusi terlebih dahulu sebelum memutuskan sebuah perkara. Begitu pula dalam urusan Asara Badr, tawanan-tawanan perang. Nabi SAW tidak segera memutuskan, akan tetapi mengambil pendapat sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain terlebih dahulu. Inilah pentingnya untuk bermusyawarah. Kemudian faedah yang berikutnya, ahibati fillah azallahu wa iyyakum, dalam kisah tentang kejadian Al-Hubab Ibn Al-Munzir. Mungkin teman-teman masih ingat ketika Nabi SAW singgah di sebuah daerah di Badr, Nabi SAW memutuskan untuk singgah di tempat tersebut. Al-Hubab Ibn Al-Munzir bertanya terlebih dahulu, "Ya Rasulullah, apakah ini merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu, ataukah ini pendapat engkau dalam peperangan?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ini hanya pendapat saya, taktik perang saya, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka kemudian Al-Hubab Ibn Al-Munzir menyarankan kepada Nabi SAW agar mengambil tempat lain, menutup terlebih dahulu semua sumber mata air di daerah Badr, kemudian mengambil tempat, salah satu tempat di daerah Badr yang ada air di situ, sehingga mereka dapat minum dengan puas dan pasukan orang-orang kufar Quraisy tidak dapat minum. Dan lihatlah bagaimana sikap Al-Hubab Ibn Al-Munzir dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Begitulah sikap seharusnya seorang mukmin. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dari Nabi SAW, la majala lil ijtihad walir ra'i. Tidak ada kesempatan bagi akal pikiran kita untuk menolak wahyu tersebut. Ketika hal itu datang dari Allah, hal itu datang dari Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memutuskan sebuah perkara, mereka ragu-ragu dalam perkara tersebut. An yaqulu sami'na wa ata'na. Cukup katakan kami mendengar dan kami taati. Akan tetapi apabila itu bukan merupakan wahyu dari Allah, bukan merupakan perintah Nabi SAW, maka kita bebas untuk berpendapat, bebas untuk mengeluarkan ide akal pikiran kita. Pelajaran berikutnya, hibati fillah azallahu wa iyyakum, adalah masyru'iyatul luju' ilallah wal faza' ilaihi. Hendaknya kita berserah diri hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, wa bi khassah fi syada'id, terutama dalam keadaan-keadaan susah. Lihatlah Nabi SAW ketika beliau dihadapkan pada sebuah peperangan yang begitu besar dan jumlah pasukan kaum muslimin lebih sedikit, dan Nabi SAW tahu apabila beliau kalah dalam peperangan tersebut, bisa jadi kaum muslimin tidak akan pernah memiliki kekuatan lagi setelah itu. Maka Nabi SAW begitu keras usaha yang beliau lakukan dalam berserah diri kepada Allah, begitu besar. Sampai-sampai ketika pasukan kaum muslimin mereka semua tertidur, Nabi SAW masih saja sholat, masih saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berhenti. Bahkan di saat peperangan pun Nabi SAW tidak henti-hentinya
mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah seharusnya seorang muslim ketika dihadapkan pada keadaan yang sulit, ketika hendak menginginkan sesuatu, hendaknya ia berusaha dengan sungguh-sungguh dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ucapkan setiap rakaat dalam salat kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah dalam kisah tentang Umair ibn al-Humam. Ketika mendengar bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi, qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard, maka dia pun terkejut mengatakan, bah ya Rasulullah, jannatun 'arduha as-samawati wal ard. Benar Rasulullah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dia mengambil sebagian korma kemudian melemparkannya. Kalau saya masih makan korma ini, kehidupan itu masih panjang. Maka segera ia melemparkan korma tersebut dan masuk kepada kancah peperangan sampai kemudian terbunuh. Begitu besar semangatnya seorang Umair bin al-Humam untuk meraih surga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fastabiqul khairat, bersegeralah, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau dalam hal kebaikan, mari kita bersegera. Jangan ditunda-tunda. Jangan nanti dulu masih ada ini, nanti dulu masih ada itu. Ketika itu kebaikan, ayo segera kita kerjakan. Mari segera kita lakukan. Jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti. Haibata fillah azza wa iyyakum. Sebenarnya masih banyak sekali faedah yang dapat kita ambil, tapi mungkin kita cukupkan dengan satu faedah sebagai penutup pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu tentang pentingnya ilmu. Ketika Nabi SAW memutuskan perkara terhadap mereka tawanan perang, Nabi SAW mengambil pendapat Abu Bakar untuk membebaskan tawanan perang tersebut dan mengambil tebusan dari mereka. Orang-orang yang tidak bisa menebus diri mereka, Nabi SAW perintahkan untuk mengajarkan kepada abnaul muslimin, kepada putra-putri kaum muslimin, al-kitabah wal qiraah, menulis dan juga membaca. Ini selaras dengan firman yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pertama kalinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Bahkan untuk seorang tawanan menebus dirinya, Nabi SAW memerintahkan untuk mengajarkan ilmu. Dan abnaul muslimin, penting bagi mereka untuk belajar, yang diawali dengan membaca dan juga menulis. Ini juga menunjukkan bolehnya bagi seorang muslim untuk mengambil ilmu duniawi
dari orang-orang kufar. Di mana Nabi SAW menyuruh para tawanan yang tidak mampu untuk menebus diri mereka untuk mengajarkan al-kitabah wal qiraah bagi abnaul muslimin. Mungkin sampai di sini pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Badar. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam pembahasan tentang perang Uhud biidnillahi taala. Kita cukupkan sampai sekian. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.